Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 25 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Silahkan Ibu Connie. Terima kasih, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Bacaan renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah 25 Oktober 2021 dengan judul Yang Murah Hati Mendapatkan Kemurahan. Ayat tema terdapat di dalam Matius 5 ayat 7 mengatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Hati manusia pada dasarnya dingin dan gelap dan tidak mengasihi. Kapanpun seseorang memanifestasikan roh belas kasih dan pengampunan, dia melakukannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi melalui pengaruh roh ilahi yang bergerak di hatinya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sendirilah sumber segala belas kasihan. Namanya penyayang dan pengasih. Dia tidak memperlakukan kita sesuai dengan ganjaran kita. Dia tidak bertanya apakah kita layak atas kasih-Nya, tetapi Dia mencurahkan kekayaan kasih-Nya kepada kita untuk menjadikan kita layak. Dia tidak pendendam, Dia berusaha untuk tidak menghukum, tetapi untuk menebus. Bahkan kehebatan yang Dia wujudkan adalah melalui pemeliharaannya yang dimanifestasikan dalam keselamatan bagi yang tersesat. Dia mendambakan dengan keinginan yang kuat untuk meringankan kesengsaraan manusia. Semua yang hatinya bersimpati dengan hati pemilik kasih yang tak terbatas itu akan berusaha untuk didapatkan kembali dan bukan untuk mengutuk. Kristus yang tinggal di dalam jiwa adalah mata air yang tidak pernah kering. Di mana Dia tinggal akan ada banyak kebaikan. Untuk memanggil orang-orang yang bersalah, yang jatuh kepada pencobaan, korban dari keinginan dan dosa, orang Kristen tidak bertanya, apakah mereka layak diselamatkan? Tetapi, bagaimana saya bisa mendapat keuntungan dari mereka? Dalam yang paling menyedihkan, yang paling memalukan, Ia melihat jiwa-jiwa yang untuknya Kristus mati. Yang berbelas kasih adalah mereka yang memanifestasikan belas kasihan kepada orang miskin, yang menderita, dan yang tertindas. Dia yang telah memberikan hidupnya kepada Allah dalam pelayanan kepada anak-anak-Nya, terhubung dengan Dia yang memiliki semua sumber daya alam semesta. Hidupnya terikat oleh rantai emas dari janji-janji abadi dengan kehidupan Allah. Tuhan tidak akan mengecewakannya di saat penderitaan dan membutuhkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan pada saat-saat yang paling membutuhkan, yang berbelas kasih akan mencari perlindungan dalam belas kasihan Juru Selamat yang pengasih, dan akan diterima ke dalam tempat tinggal yang kekal. Demikian bacaan renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang orang yang murah hatinya, Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor Januari 9 tahun 1896 paragraf 2 berbunyi, Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Mereka yang memiliki atribut ini diberkati. Roh kepuasan yang manis adalah pahala jiwa yang memiliki belas kasih dan cinta. Mereka yang murah hatinya akan merasakan roh kepuasan yang manis. Kenapa? Karena saat kita menyatakan kemurahan hati kepada sesama, kita merasakan kepuasan. Dan kepuasan itu adalah pahala bagi jiwa kita. Apa artinya bermurah hati kepada sesama? The Story of Jesus halaman 61 paragraf 5 menyatakan, bermurah hati berarti memperlakukan orang lain lebih baik dari yang pantas mereka terima. Demikianlah Allah telah memperlakukan kita. Inilah kebahagiaan yang kita rasakan saat kita menyatakan kemurahan hati kita kepada sesama. Kita memberikan lebih dari yang sepantasnya mereka terima. Tidak heran Roh Nubuat katakan kita menerima pahala jiwa, yaitu roh kepuasan yang manis. Namun apakah kemurahan hati tersebut adalah hasil pekerjaan kita? Tentu tidak. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 315 paragraf pertama, yang menyatakan, hati manusia pada dasarnya dingin dan gelap dan tidak mengasihi. Kapanpun seseorang memanifestasikan roh belas kasih dan pengampunan, dia melakukannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi melalui pengaruh roh ilahi yang bergerak di hatinya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jelas bahwa kita tidak dapat melakukan kemurahan hati jika itu dari diri kita sendiri. Kemurahan hati yang kita nyatakan adalah hasil dari pengaruh roh ilahi yang bekerja di dalam hati kita. Roh ilahi yang mana? Selected Messages buku ketiga halaman 196 paragraf 4 menjawab, Yesus menarik kita kepada dirinya melalui perantaraan roh ilahinya. Jelas bahwa roh ilahi yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus. Apakah Yesus ilahi? Oh ya, sebab dia adalah anak Allah yang ilahi. Karenanya alamiahnya sama, yaitu sama-sama ilahi. Jadi yang melakukan tindakan kemurahan hati dalam hidup kita adalah Roh Kristus yang bekerja di dalam hati kita. Ingat, tema besar bulan Oktober 2021 ini adalah kita tinggal di dalam Kristus, dan satu-satunya cara untuk tinggal dalam Kristus adalah dengan menerima rohnya Yesus, roh Kristus secara terus-menerus. Renungan hari ini dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit. Tentang yang murah hatinya, Roh Nubuat menyatakan dalam Thoughts from the Mount of Blessings, halaman 22 paragraf pertama. Orang yang murah hati mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan di dalam diri mereka nyata kasih sayang Allah. Bagaimana caranya untuk dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi agar kita menjadi orang-orang yang murah hati? Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, September 20 tahun 1881 paragraf 4, berbunyi, Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan Dia, membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti Dia murni. Untuk dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita harus menerima Roh Kristus mengalir ke dalam hati kita. Dengan menerima Roh Kristus, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi sebab Roh Kristus adalah Roh ilahi. Dan bila Roh Kristus bekerja dalam hati kita, maka kehidupan yang bermurah hati menjadi bagian hidup kita. Itu bukan hasil usaha kita, tapi pekerjaan Kristus dalam hati kita. Jadi, pada setiap Sabat sore, saat kita melakukan kegiatan belas kasih dengan menyatakan kemurahan hati kita kepada sesama, itu bukan karena diri kita, tetapi Roh Kristus yang bekerja dalam hati kita. Kita buka hati kita dan izinkan Kristus bekerja dalam hidup kita. Kalaupun merasa berat dan berlambat-lambat,
Tetapi jika kita tetap keluar dan menyatakan kemurahan hati kepada sesama, maka itu adalah karena pengaruh Roh Kristus. Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tentang ayat ini, Roh Nubuat menyatakan dalam Signs of the Times, September 12 tahun 1895, paragraf pertama. Berkata, Yesus telah memerintahkan dengan mengatakan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Orang yang bermurah hati berbuat baik pada jiwanya sendiri, karena orang yang murah hati akan mendapatkan belas kasihan. Kepemilikan kasih karunia yang berharga ini menghasilkan buah kebaikan dan kasih. Wujud kemurahan hati Allah Bapa adalah dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita manusia yang berdosa ini. Sungguh suatu karunia yang tak terkira. Oleh karenanya, firman Tuhan berkata, "Oleh karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sebab kita menerima sesuatu yang tidak pantas kita terima, dan bahkan lebih dari yang seharusnya kita terima. Tetapi Bapa tetap berikan." Bagaimana dengan kita? Kita bisa bermurah hati, asal kita mau buka hati dan izinkan Kristus hadir dalam kehidupan kita oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebab Nyonya White berkata dalam artikel yang sama bahwa kekerasan, dinginnya hati yang dihargai oleh banyak orang yang mengaku Kristen adalah karakteristik dari orang yang murtad. Signs of the Times, September 12 tahun 1895, paragraf pertama. Saya yakin tidak ada dari kita semua yang mau disebut murtad. Karenanya jangan lupa berdoa minta Roh Kristus dicurahkan kepada kita dan buka hati kita agar Yesus masuk. Maka kehidupan yang murah hati menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pencerahan indah pagi hari ini. Kami pada dasarnya berhati dingin, gelap. Namun oleh karena Kristus hadir dalam hati kami, maka kami menjadi orang-orang yang bermurah hati. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kuasai hidup kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.